Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah ya, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin al-mab'utsin rahmatan lil alamin, Muhammad ibn Abdillah. Teman-teman sekalian, kita patut bersyukur ya dalam rentang yang cepat ya, certain situations gitu ya, ada situasi yang tak pasti, tapi alhamdulillah kita bisa tetap menjalankan perkuliahan pagi ini. Pagi sesungguhnya kalau incidental agenda itu agak rumit untuk menselaraskan, tapi memang pagi ini ya insya Allah ya nanti jam 8.15an sekian nanti bisa terselesaikan karena memang situasinya juga lagi liburan ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap bisa beraktivitas dan agenda-agenda yang lain juga tetap terlaksana dengan baik ya. Oke, pada kesempatan ini kita melanjutkan dari bahasan kemarin yang peradilan di masa pra-Arab ya, peradilan agama di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah panjang lebar membahas itu. Tentu pada kesempatan di dalam kajian keislaman kita juga melihat betapa pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, lalu banyak perubahan-perubahan. Kalaupun perubahan itu ada, juga hakikatnya adalah adaptasi. Karena memang masa itu selalu bergulir. Kalau para sahabat dulu mengkhawatirkan bagaimana nanti nasibnya Islam pasca Rasulullah meninggal, faktanya secara keagamaan sosial kita sampai sekarang ini Islam berjalan baik-baik saja. Karena sesungguhnya Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Allah menurunkan Islam dengan guidance Al-Quran. Allah yang menurunkan Quran, wa inna lahu lahafizun, dan Allah juga yang kemudian di dalam kalamnya menjaminkan yang akan menjaga Al-Quran itu. Nah, Islam juga demikian. Islam itu rahmatan lil alamin yang diturunkan oleh Allah, juga Allah yang jaga. Artinya kalau kemudian kita melihat pada sisi bagaimana sebelum Islam, pasca Islam dibawakan oleh Rasulullah, dan nanti kita akan bahas di masa Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar As-Siddiq, ya, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka kita melihat betapa ruang-ruang kehidupan itu ada yang ngatur Allah. Seberapapun dinamisnya ya, tatanan sosial, bahkan termasuk juga progresivitas dari satu peradilan, justice dan lain sebagainya di dalam suatu konteks masyarakat tertentu, tetap di situ Allah menyaksikan, memperjalankan. Nah, bagaimana lalu person-person itu kita sebagai muslim yang ada di dalamnya, yang kemudian juga menyambut itu dengan masivitas perilaku yang positif, yang baik, kan gitu ya. Nanti kita akan lihat ulasan itu yang akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompoknya Mas Riza dan Mbak Amel dan lainnya. Ya. Ini saya jadikan di sini dulu, nanti baru hostnya saya berikan pada Mas Riza ya. Oke. Ya, baik. Kita di sini Mas Zainal Mahmuda, Mas Rizal, Muhammad Rizal, Mbak Melia Amalia ya, yang sudah terlihat di sini. Mas Rizal ya, kelompok ini juga ya Mas Rizal ya. Oke. Enak ya sambil ngerokok ini. Enggak ya. Baik, Mas Rizal saya jadikan host ya. Ya, di host. Untuk yang hostnya nanti Mbak Amalia. Mbak Amalia saja. Jenengan jadikan saya host dulu. Ini jenengan sudah host. Oh ya.
Atau langsung Mbak Amelia istiqosah enggak apa-apa. Sudah? Sudah, Pak. Hmm. Ya, Mbak Amelia sudah jadi host. Silahkan. Dan waktu kesempatan kita berikan. Teman-teman juga silahkan dicatat, lalu nanti di-share sharing ya, Mas Eli, Mbak Robiatun ya, untuk diskusi kita pada kesempatan pagi ini ya. Sambil menunggu Mbak Amelia, ada yang mau menyampaikan ini yang sudah offline penuh, bagaimana kesannya? Mas Eli mungkin? Saya belum pernah ikut offline, Ustadz. Karena di Pati ya. Masih di Pati. Mbak Robiatun ikut offline? Belum. Mas Rizal? Belum pernah, Ustadz. Ya udah. Kita sejarah anu aja ya. Online nanti di meeting yang terakhir-terakhir ya, kita offline gitu ya. Dan kalau kemudian ada yang belum bisa offline yang di pertemuan terakhir nanti bisa sambil kita online kan. Gitu ya, hybrid lah ya. Gitu. Paling tidak menjadi jalan tengah menjembatani teman-teman yang sudah di Semarang dan ingin ketemu langsung begitu. Kalaupun tidak, ya setidaknya di yang Zakwa, hukum Zakwa nanti meeting terakhir kan bisa itu. Atau kalau kayak Mas Eli kan Rabu datang ke Semarang, terus nginep di mana begitu masjid ya kan, Kamis nyambung offline-nya kan begitu di meeting yang terakhir. Ya, Ustadz, ya, diusahakan. Iya, ya. Kalaupun tidak ya nanti bisa online saja. Oke, mangga silahkan kelompok Mas Riza. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Zainur Rosyid selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradilan Agama, serta tak ketinggalan pula teman-teman kelas A dan B mata kuliah Sejarah Peradilan Agama yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kuliah secara daring pada hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rizal sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kelompok 8 pada hari ini. Adapun topik yang akan kami presentasikan pada hari ini adalah peradilan masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum presentasi dimulai, izinkanlah saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 8 yang akan menyampaikan presentasi pada hari ini. Yang pertama, Saudari Melia Regita Cahyani. Yang kedua, Saudari Amelia Istighosah. Yang ketiga, Saudara Reza Adi Pranata. Dan yang terakhir, Saudara Zainal Mahmuda. Adapun susunan acara presentasi yang akan kita lakukan pada hari ini diantaranya yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh para pemateri, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh para pemateri dari kelompok 8. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Melia Regita. Waktu dan layar saya persilakan.
Maaf Ustaz, sebelumnya karena Mbak Amelia belum join, saya agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Kemudian mengangkat naib qadhi untuk membantu tugas hakim, memberi gaji untuk hakim dan staf dari Baitul Mal, mengangkat pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Untuk peradilan Ali bin Abi Thalib, saya letakkan pada moderator. Terima kasih. Baik, untuk masa peradilan Ali bin Abi Thalib, beliau mengikuti langkah yang telah dijalankan oleh para khalifah sebelumnya, dan beliau selalu memberikan pesan terhadap qadhi-qadhi yang bertugas agar menjalankan tugasnya berdasarkan dengan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Ali bin Abi Thalib menetapkan hukum di antara manusia selama di Madinah. Ketika keluar di Basrah, dia mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah dan mengangkat Abdul Aswad ad-Du'ali dalam masalah pemerintahan di Basrah dan sekaligus dalam peradilan. Selain itu, ad-Du'ali juga diperintahkan menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Ali bin Abi Thalib memberikan petunjuk pengangkatan hakim, yaitu orang yang dipandang utama, bukan berpenghidupan sempit, harus berwibawa, tidak tamak, berilmu luas, otak cerdas, dan daya kerja sempurna. Ali bin Abi Thalib juga sangat memperhatikan para gubernur dan para hakim dengan bimbingan dan pengarahan, sehingga sangat wajar jika kitab-kitab peradilan, fikih, dan sejarah sering membicarakan ijtihad imam yang sekaligus hakim ini dan hukum-hukumnya yang menunjukkan kecerdasan dan kejeniusannya, kecermatan dan kebenaran pemikirannya, pengukuhan kebenaran dan penegakan keadilan. Jadi kesimpulannya, kedudukan peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah suatu yang dipandang sebagai kebutuhan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa manusia hidup bermasyarakat dan kehidupan masyarakat akan terganggu bila tidak ada lembaga peradilan. Oleh karena itu, terdapat kesepakatan di kalangan umat Islam, ijma, bahwa mendirikan lembaga peradilan itu telah merupakan tradisi yang harus diikuti. Peradilan pada masa khalifah yang satu dengan khalifah yang berikutnya selalu mengalami perkembangan. Yang menjadi dasar atau pedoman dalam menyelesaikan perkara pada masa Khulafaur Rasyidin adalah pertama-tama para khalifah apabila menyelesaikan perkara, mereka mencari ketentuan hukumnya di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian apabila mereka tidak menemukan ketentuan hukumnya di dalam kitab suci Al-Quran, maka mereka mencarinya dalam sunnah Nabi, lalu bila mereka tidak menemukannya, maka mereka beristihad dengan istihad bersama untuk menemukan hukum masalah yang mereka hadapi. Baiklah, alhamdulillah kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 8. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya, menambahi, ataupun menanggapi, silakan untuk on mic ataupun bisa ditulis di kolom chat. Waktu dan layar saya persilakan. Ya, silakan teman-teman. Mungkin screen-nya bisa di off-kan dulu, Mbak Riza. Saya jadikan host lagi nggak apa-apa. Mbak Mel, saya dijadikan host lagi. Udah Ustadz. Oke, thank you. Bentar Ustadz. Iya, tadi sempat mati listrik di sini. Untung sudah di host. Ya. Ya, sambil nunggu Mas Riza, Mbak Mel, kira-kira apa yang menjadi agak berbeda ya peradilan di masa Rasulullah dengan di kekhalifahan ini, Khalifatul Rasyidin. Apa yang kira-kira tidak cukup ada ya? Karena kan 4 periode ya, ada di Abu Bakar, ada di sahabat Umar dan Utsman dan Ali. Apa yang kemudian membedakan dengan di masa Rasulullah? Sambil nunggu Mas Ali, teman-teman ya, yang lain, Mbak Fariha untuk mendiskusikan ini. Enggak, silakan. Ya, ada tanggapan?
Mas Reza? Oke. Ya, nanti kalau di next meeting makul kita, kalau kekhalifahan di masa Umayyah ya, Abbasiyah dan lainnya itu kan makin berkembang. Di Umayyah sendiri hakim ya itu masih memiliki otoritatif yang cukup penuh begitu ya. Mereka kemudian memiliki ruang ijtihad yang sangat otonom dibandingkan di masa-masa setelahnya nanti ada perkembangan-perkembangan lebih lanjut. Ya kan? Nah, kira-kira di Umayyah yang demikian masih otoritatif, otonom, ini kita tarik nih, ya. Di masa sahabat itu berarti masih otonomi penuh ada di kekhalifahan. Jadi khalifah masih cukup kuat, ya, memiliki kuasa, ya, menghandle apa kekuasaan. Jadi di masa Abu Bakar tadi juga sudah disinggung ya, Abu Bakar As-Siddiq betapa kemudian peradilan ya di masa itu masih cukup hampir sama dengan masa Rasulullah, tidak cukup beda ya, sehingga perkembangan-perkembangan di dalam tatanan hukum Islam khususnya di masalah peradilan di masa Abu Bakar ini tidak cukup signifikan ya perubahan. Kita mengenal adanya memerangi zakat, orang-orang yang membangkang pembayaran zakat dan lain sebagainya, menampakkan betapa ruang mengadili itu masih otoritatif di tangan kekhalifahan. Nanti berbeda kan di masa Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya, ketika kemudian khalifah itu lebih concern kepada kekuasaan, sedangkan lalu di masa kekuasaan hakim, kekuasaan pengadilan itu masih diberikan ruang yang sangat otonom begitu ya. Nah, betapa kemudian di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ini saya menambahkan ya, nanti sambil ditambahkan teman-teman kalau ada yang mau di-sharingkan betapa sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman bisa bayangkan seperti ini. Di pesantren itu kalau kiainya meninggal, kira-kira anak keturunannya itu masih adaptasi atau tidak? Masih adaptasi, ya kan? Jadi di masa Rasulullah, ketika kemudian beliau meninggal dan di masa Rasulullah segala hukum tatanan, peradilan dan sebagainya, termasuk kontemporisasi dari hal-hal yang aktual yang mengemuka dari masyarakat, justifikasi yang otoritatif itu pada Rasulullah, tentu dengan dibimbing langsung dari wahyu. Nah, di masa Khalifah, ketika kemudian sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa Abu Bakar As-Siddiq tadi juga sedikit banyak disinggung, masih cukup disibukkan ya dengan berbagai adaptasi secara politis, baik pada pembenahan, penuaian atau menunaikan zakatnya, masalah-masalah urusan tentang politik strategis dari para rekanan ya, para sahabat-sahabat yang kemudian tidak cukup mampu untuk menerima meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di singgungan-singgungan tadi juga, kalau kemudian kita bisa melihat di berapa ini nomor 6 ya dari PowerPoint yang teman-teman sampaikan, juga peradilan di masa Umar bin Khattab tadi ya, selama kurang lebih 2 tahun itu. Ketika kita bisa melihat siklus yang demikian, maka simpulan yang sementara bisa tadi juga sudah disinggung adalah Islam termasuk institusi itu mengembang. Ya. Sama ketika teman-teman mempelajari tentang ulumul Quran, tentang Al-Quran itu sendiri, maka hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran di masa Rasulullah itu tak seakan tidak banyak cukup terbahas karena selesai di masa Rasulullah itu. Jadi
bahasan tentang ulumul Quran, bahkan tentang makhrajul huruf, tentang apa namanya ilmu nahwu sarf, ilmu balaghah dan lain sebagainya itu kan tidak terpelajari secara masif di masa Rasulullah. Ya, di masa sahabat-sahabat itu termasuk mushaf Quran kita mengenal ya, di masa Abu Bakar As-Siddiq, termasuk di kita yang sekarang lebih mewarisi adalah di mushaf Utsmani ya, para sahabat-sahabat yang banyak meninggal dunia, lalu para hafiz itu dikumpulkan menjadilah qiraah sabah dan lain sebagainya, itu by proses termasuk di hadis ya. Hadis Rasulullah dulu terumuskan, terkonsepkan adanya ta'dil, adanya jarh wa ta'dil, adanya ulumul hadis ya, ada kemudian pemisahan-pemisahan perawi-perawi yang sahih, perawi yang siqah dan yang tidak ya, Imam Bukhari, Muslim dan seterusnya. Nah, di masa-masa itulah kemudian terkonsep. Jadi teman-teman membayangkan pada kerangka peradilan, sejarah peradilan agama itu pun mencari perkembangan-perkembangan. Nanti kita bisa sampai melihat peradilan di masa apa namanya kota-kota besar, negara-negara Islam ya. Tapi pada kesempatan ini refleksi ini bagus. Bagaimana kemudian saat kita belajar tentang peradaban Islam, di peradaban Islam awalnya kemudian ada di masa pra-Islam, peradaban Islam masuk di masa Rasulullah, Makkah, Madinah, ya. Lalu kemudian bergeser kepada peradaban di masa para sahabat, dan lalu pada tabi'in di masa kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan terus begitu. Nah, keperbedaannya adalah kalau di dalam kajian kesejarahan keberadaban atau peradaban Islam itu, Islam mengalami masa kemasan, lalu turun setelah para masa khalifahan dari Abbasiyah dan seterusnya. Berbeda dengan peradilan agama, dia mengalami kelengkapan, naik, melengkap dan seterusnya. Militer, gaji dan seterusnya itu meningkat ya. Ada konsepsi yang kemudian situ makin melengkap. Yang beda memang di dalam konteks keagamaan, muatan agama yang terpancar dari masa Rasulullah itu makin meredu ya, tapi tetap ada ya, tetapi hal-hal yang kemudian bersifat alat, kelengkapan, facility yang melengkapi dari keilmuan itu makin melengkap. Dulu tidak ada ulumul Quran, dulu tidak ada nahwu wasaraf, dulu tidak ada balagh mantik. Bahkan saya pernah mengajarkan tentang retorika, khitobah bil Islamnya. Retorika sendiri itu diadopsi dari ya peradaban Yunani, peradaban yang kemudian awal-awal ditorehkan oleh para pemikir-pemikir Yunani kuno dan sebagainya, misalnya Plato, Aristoteles dan sebagainya. Yang kemudian Islam hadir, lalu mulai dikonsepkan tentang bagaimana di situ ada ilmu mantik, ilmu retorik dan seterusnya. Nah, berkembang ilmu komunikasi Islam dan seterusnya hingga sekarang. Peradilan agama pada konteks ini itu mengalami kelengkapan yang semakin bagus, walaupun sesungguhnya jarak ya dari wahyu diturunkan itu semakin jauh. Kita bisa melihat tadi di PowerPoint yang juga teman-teman bahaskan pada hakim ya, di masa Umar mereka memutuskan dengan merujuk Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ketika masa Rasulullah sangat mudah untuk diambil, dan kemudian para fuqaha juga para sahabat berijtihad. Makin ke sini makin jauh. Nah, disinilah lalu peradilan itu sesungguhnya kita bisa melihat sesuatu yang membantu masyarakat memutuskan satu fenomena problematika yang berkembang di tengah-tengah kita yang makin, kalau kita katakan adalah di era industrialisasi ya, di era digital yang semakin luar biasa. Ini juga membuka ruang yang sangat masif mesti lalu dilakukan. Di masa Ali saja tadi disebutkan juga telah menetapkan hukum ya,
di Madinah ya, mengangkat ada Abdullah bin Abbas ya, lalu ada Abul Aswad Ad-Du'ali ya, masalah pemerintahan dan kemudian di dalam peradilan ya. Disitulah kenapa kemudian kita bisa melihat dan menjadi responsibility bagi kita semuanya untuk melengkapkan dari sisi-sisi yang mesti disempurnakan, karena hidup ini secara dinamis, termasuk peradilan agama di dalamnya adalah bagian yang mengawal ya tatanan-tatanan umat ini bisa lebih dijaga gitu ya. Baik, itu tadi penambahan beberapa pointer teman-teman sekalian. Ada tambahan Mas Riza? Mas Rizal? Tidak ada Ustaz, cukup. Ya, baik ya. Sudah jam 8:20. Terima kasih ya Mas Reza ya dan kelompoknya. Ini di sini tadi ada Mbak Amelia Istighosa, Mbak Amelia Revita Cahyani, juga Mas Zainal Mahmuda. Thank you for your attention and giving this presentation. Kita kasih upload dulu ya, upload ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Insya Allah ya, next Rabu depan nggak tanggal merah kan? Nah, ini absennya, maaf belum saya upload tadi karena lebih ke kuliahnya. Habis ini saya uploadkan absennya ya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Walaupun tadi sempat di rumah kami wifi dan listriknya mati, tapi alhamdulillah tetap berjalan dengan baik. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Oke, Dereken ya. Oke, sukses selalu.